Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zakia Arifatun dengan NIM 21531181, lokal PAI 4G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curup. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Umi Ana. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua materi, yakni yang pertama, konsep manusia dalam pandangan Islam, dan yang kedua, pengertian pendidikan Islam jika dilihat dari at-ta'dib, tarbiyah, ta'lim, dan tadris. Konsep manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, konsep al-bashar. Dari aspek biologis, manusia disebut dengan al-bashar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa konsep al-bashar adalah manusia itu sebagai makhluk biologis. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh berumah tangga, dan lainnya. Atau dalam artian manusia dengan kebutuhan fisiknya. Yang kedua, konsep an-nas. Dari aspek sosiologis, manusia disebut dengan an-nas. Dari sisi sosialnya, manusia diciptakan untuk membutuhkan orang lain. Dikatakan bahwa konsep an-nas selalu berhubungan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam artian, manusia harus mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga keharmonisan di dalam hidup bermasyarakat. Inilah sebenarnya esensi daripada konsep an-nas itu sendiri. Yang ketiga, konsep al-insan. Dari aspek kecerdasan, manusia disebut dengan al-insan, yakni manusia itu adalah makhluk yang unik. Di konsep ini, Allah mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki segudang potensi atau harmonisasi di dalam diri. Yang keempat, konsep khalifah, yakni manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri. Selain memimpin, manusia juga sebagai wakil Allah di muka bumi yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, melestarikan, merawat alam yang sudah disediakan oleh Allah. Atau dalam istilah Al-Quran disebut dengan istilah khalifah fil ard. Sebagai khalifah, tugas utama manusia adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga kedamaian bagi semua makhluk di alam semesta, atau rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, konsep Bani Adam. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam, yakni manusia itu keturunan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Manusia disebut dengan Bani Adam karena dia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam, sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya. Misalnya, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk antropus atau sejenis kera. Pengertian pendidikan Islam dilihat dari pengertian tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan tadris. Yang pertama, al-tarbiyah. Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal dari tiga akar kata, yakni pertama, raba yarbu yang berarti bertambah atau bertumbuh. Yang kedua, berasal dari robbiya yarba yang berarti menjadi dasar. Dan yang ketiga, robba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Yang kedua, at-ta'dib. Kata ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yang berarti pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap. Ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan serta pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud juga keberadaannya. Yang ketiga, al-ta'lim. Menurut Abdul Fattah Jalal dalam buku Minal Usul Al-Tarbiyah fi Al-Islam, istilah ta'lim diartikan dengan proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan juga penanaman amanah. Dan yang keempat, tadris. Tadris berasal dari akar kata daras yang berarti pengajaran. Tadris adalah upaya menyiapkan murid agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara guru membacakan
atau menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan, dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka mengetahui, mengingat, dan juga memahami, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan tujuan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari saya mengenai 2 materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.